Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yawmina hadza ila yaumil ahda amma ba'd. Para hadirin, meneruskan pengajian kita yang tadi malam, yaitu pembahasan kitab Wasiatul Mustafa, wasiat-wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darin amin. Ya Ali, he Ali, idza godoba ing dalem nalikane bendu sinten Allah Gusti Allah ala ahadin ing atase wong siji, razaqahu mongko paring rezeki ing ahad sinten Allah Gusti Allah malan ing bondo haraman kang haram. Wahai Ali, ketika Allah godop atau membenci seseorang, maka dia oleh Allah akan diberi rezeki dari harta yang haram. Jadi Allah itu kalau murka tidak terus kok diazab gitu, tidak, belum tentu. Terkadang malah diberi rezeki yang melimpah. Tetapi rezeki itu dari perkara yang haram. Wa idza stadda lan ing dalem nalikane dadi banget apa ghadabuhu bendune Gusti Allah ing ahad alaihi ing atase ahad, wakala mongko makilake bihi kelawan ahad, wakala mongko wakilake sapa Allah bi kelawan ahad setanan ing setan, yubariku kang ngakeh-ngakehake sapa setan lahu maring ahad fihi ing dalem mal. Dan ketika murka Allah itu bertambah-tambah atau sangat murka kepada seseorang, maka Allah akan mewakilkan setan yang senantiasa yubariku atau menambah-nambah pundi-pundi penghasilan seseorang dari perkara yang haram tadi. Jadi ngutus setan, entah bagaimana caranya, apa dia ngingu tuyul atau dan sebagainya, yang penting dia oleh Allah nanti diberikan teman dekat berupa setan, dan setan itu akan menambah pundi-pundi kekayaannya. Wa yashabuhu lan ngancani sapa setan ing ahad, wa yasgoluhu lan nungkulake sapa setan ing ahad bidunya kelawan dunya, anidini andoh saking agama. Kemudian setan itu akan selalu menemani seseorang itu, dan dia akan menyibukkan orang tersebut dengan urusan-urusan dunia dan jauh dari urusan akhirat. Maka ketika Allah itu sudah membenci seseorang, maka akan ditambah rezekinya dengan rezeki yang haram, plus mendapat pembantu berupa setan yang akan menambah, memperlancar dari rezeki haramnya. Kemudian setan itu akan menyibukkan dirinya tentang urusan dunia, jauh dari urusan agama. Jadi tambah sibuk urusan dunia, jadi tambah sibuk dengan pekerjaan, terus sibuk. Kemudian ibadah-ibadahnya menjadi teledor. Yang biasanya melakukan sholat sunat, ini rezekinya tambah, sholat sunatnya ditinggal. Sing biasanya ngaji, karena sibuk malah ora gelem ngaji, tidak mau mengaji, dan seterusnya. Semakin dia disibukkan dengan urusan dunia, jauh dari urusan agama. Wa zalulan gampangake sapa setan lahu maring ahad umur dunyahu ing pira-pira perkara dunyane ahad. Kemudian setan itu akan selalu mempermudah dirinya untuk menggapai urusan-urusan dunianya. Jadi sudah ada pembantu berupa setan. Pokoknya kalau urusan-urusan dunia gampang, mulus, semuanya bisa diatasi dengan mudah.
Wa yaqulu lan ngucap sapa setan Allahu ing dawuh Allahu. Allah utawi Gusti Allah iku Ghafurun zat kang akeh ngapurane, Rahimun tur kang akeh welase. Kemudian setan senantiasa membisiki pada dirinya, tenang aja, Allah itu maha mengampuni dan maha belas asih. Jadi umpama ketika mungkin suatu saat terbersit dalam hatinya, wah ini haram, harta ini haram, wah kelihatannya nggak patut ini, maka setan akan membisiki pada dirinya, tenang aja, Allah itu maha mengampuni, cuma sedikit aja kok, paling ya nanti kamu diampuni sama Allah. Allah itu 15 asih, masa cuma ngambil sedikit aja kok mau disiksa. Tenang aja. Akhirnya dengan bisikan-bisikan itu dia senantiasa terus terjerumus dalam jurang keharaman. Nah, itulah ketika Allah telah membenci seseorang, maka ada teman berupa setan yang senantiasa menggoda, membisiki dirinya, menambah pundi-pundi kekayaannya berupa barang haram. Jadi hati-hati ketika urusan kita semakin lancar, semakin mudah, tetapi ibadah kita kok semakin berkurang, kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan Allah sedang murka kepada kita. Ya Ali, Ali masafar oral pelungan sapa ahadun wong siji talibal harami kang talibal harami halih nyuprih perkara haram masian halih wong kang lumaku ilakan angin ana sapa setan iku qorinahu ngancani ahad. Wahai Ali, tidaklah seseorang melakukan perjalanan untuk mencari perkara haram dalam keadaan berjalan atau dengan berjalan kecuali setan itu akan mendampinginya. Jadi orang kok sudah nawa itu cari harta, kemudian hartanya itu harta haram, sejak dia berangkat dari rumah sudah ditemani oleh setan. Pokoknya nanti ada yang mengganggu, yang merintangi, diselesaikan oleh setan. Ya, terkadang ada orang yang mencari perkara haram itu mudah sekali karena memang sudah ada asistennya, ada pembantunya. Kemudian wala rokiban dan tidak orang menggunakan kendaraan ilakana angin ono sapa setan iku rodifahu ikut menggonceng kepada dirinya. Umpama kok nyari perkara haramnya bawa motor, bawa mobil, maka setan ya ikut digonceng. Itu ibaratnya seperti itu. Wala jamalan orang ngumpul lagi sapa ahadun wong siji malan ing bondo haroman kang haram ila akalau angin mangan ing mal sapa setanu setan. Dan tidaklah seseorang mengumpulkan perkara yang haram kecuali setan ikut makan dari perkara haram itu. Wala nasyalan ora lali sapa ahadun wong siji ismaullah ing nyebut asmane Gusti Allah atau menyebut bismillah atau lain sebagainya indal jima ing dalam nalikane berhubungan badan suami istri ila syaraka wa angin nyekutoni ing ahad sapa setanu setan fi waladi ing dalam anake ahad. Dan tidaklah seseorang itu lupa menyebut asma Allah atau mengucapkan bismillah ketika melakukan hubungan intim dengan istrinya kecuali setan ikut nimbrung di dalamnya. Jadi kalau kita itu melakukan hubungan badan dengan istri kok enggak bismillah dulu, maka ya kita sebenarnya kalau mungkin ya kalau kita diberi kasaf oleh Allah, dibukakan mata hati kita, itu kita lagi bersama-sama dengan setan, joinan. Masa sampean kita apa ya namanya, ya jijik lah kalau kita bareng-bareng menggauli istri dengan setan. Tapi umpama kalau kita diberi kasaf oleh Allah, itu maka setan ikut menggauli istri yang melakukan hubungan badan tanpa membaca bismillah. Maka terjadilah persekutuan dalam anaknya. Spermanya suami itu bercampur dengan spermanya setan. Makanya kalau orang berhubungan badan nggak baca bismillah, ya kadang-kadang anaknya
disebut kelakuannya kaya setan. Ya pancen kalau ketika buatnya itu bareng-bareng dengan setan. Itu ada. Ya seperti itu memang. Dan itu wadalika qaulu ta'ala. Jadi iktibar seperti itu sesuai dengan apa yang didhawuhkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wasyarikhum fil amwali wal aulad. Wasyarikhum lan nyekutoni sapa setan ing sira kabeh fil amwali ing dalam pira-pira bondo wal auladi lan pira-pira anak. Jadi setan itu juga ikut berperan serta dalam urusan harta dan dalam urusan buat anak. Jadi hati-hati, jangan asal-asal saja. Jadi jangan lupa kalau mau berhubungan badan, mau makan, mau minum apa saja diawali dengan membaca menyebut nama Allah. Supaya apa? Supaya setan tidak ikut berpartisipasi di dalamnya. Maka sampean jangan heran kalau ada anak itu nawakalnya kelakuannya koyo setan. Sampai orang latah kadang menyebut bocah kelakuannya koyo setan. Ya memang bikinnya itu rame-rame bareng-bareng sama setan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali. Kita lanjutkan wasiat seterusnya pada pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja untuk pada malam ini. Kita sambung di malam-malam yang akan datang. Sekian akhirul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.